Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Vanessa dari UPPJJ UT Surabaya, jurusan eh, program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 053411049. Jadi di sini saya akan menunjukkan dan membahas mengenai pembuatan web Sita, sebuah tugas satu mata kuliah dari matkul pemrograman berbasis web. Jadi dalam tugas ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Dan pada tugas ini kita disuruh berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database namun langsung melalui JavaScript files yang akan dinampilkan bersamaan dengan tugas praktik. Jadi kita akan membuat 4 halaman website yang saling bersambung pastinya. Halaman pertama adalah halaman login, halaman kedua adalah halaman dashboard menu, lalu halaman ketiga adalah dashboard menu, ini nampaknya tracking, halaman tracking. Lalu nomor 4 adalah halaman informasi stok bahan ajar, HTML. Dan ini adalah struktur folder proyek dari pemrograman web ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan proyek websitenya agar mempersingkat waktu ya. Jadi kita tidak membuat dari awal. Jadi kita langsung membahasnya sekarang aja. Di sini di dalam folder praktikal ini saya sudah menyiapkan aset yang berisi logo universitas, lalu CSS, berisi login CSS dan style CSS. Ini untuk mempercantik website ya. Dan dalam folder image ini adalah aset-aset yang ada di dalam website seperti foto dan pictures. Lalu di sini ada folder JavaScript yaitu data.js yang sudah saya download melalui halaman e-learning dalam tugas praktik nomor 1 seperti ini, dan script.js. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam indeks HTML ya. Jadi di sini dalam indeksnya saya menggunakan cita login sebagai ini, title dari website. Dan untuk headernya saya menggunakan selamat datang di Sita. Di bawahnya diikuti dengan sistem informasi pemesanan bahan ajar. Di sini ada alert message untuk menampilkan bahwa nanti jika misalkan email password yang diisi salah akan muncul pemberitahuannya. Di sini juga ada kolom untuk mengisi email di sini. Dan di sini juga ada kolom untuk mengisi password. Tentunya saya tidak lupa untuk mengasih button lupa password dan juga button untuk butuh bantuan. Jadi ketika orang menekan tombol butuh bantuan ini, mereka akan langsung diarahkan ke website hubungi Halo UT. Tentunya saya juga menambahkan opsi belum punya akun. Nanti akan muncul tombol daftar. Dan di sini kita jika misalkan belum memiliki akun, kita bisa menekannya dan mengisi beberapa kolom seperti nama lengkap, email, password, role, lokasi, dan semacamnya. Di sini saya juga menambahkan footer sebagai ini. Kita langsung menuju ke dashboard. Dalam dashboard saya menggunakan Cita dashboard sebagai title, lalu saya menambahkan universitas terbuka sebagai navbar headernya. Dan di sini saya memilih menu sidebar ya. Dalam menu sidebar titelnya adalah universitas terbuka yang diikuti dengan aplikasi Sita. Lalu di dalam menu sidebarnya saya juga menambahkan beberapa menu button seperti dashboard, informasi bahan ajar di sini, lalu monitoring proses untuk trackingnya. Lalu saya juga menambahkan laporan yang memiliki sub button monitoring DO, delivery order. Lalu di bawahnya juga diikuti dengan rekap bahan ajar. Di bawahnya lagi saya juga menambahkan menu settings, utilities seperti history transaksi, settings, dan keluar agar mempermudah pengguna website. Sedangkan di dalam bodinya sendiri saya menggunakan dashboard aplikasi Sita sebagai leadernya dan diikuti dengan greetings selamat datang di bawahnya. Untuk penjelasan lanjutannya kita akan
cek saja langsung setelah ini. Oh ya, dan greetingsnya ini itu mengikuti local time ya. Oke, kita lanjut ke arah tracking. Di dalam tracking ini itu berisi untuk nge-track. Oke, bentar, salah. Di dalam tracking ini saya menggunakan title tracking Sita tracking delivery order bahan ajar sebagai titel. Lalu saya juga menggunakan sidebar seperti sebelumnya. Untuk menu sidebar saya masih menggunakan hal yang sama, dashboard, informasi bahan ajar, monitoring progress, juga ada laporan dan sub laporannya seperti monitoring DO, delivery order, rekap bahan ajar, dan history transaksi setting dan keluar. Dan untuk bodinya sendiri saya menggunakan tracking delivery order bahan ajar sebagai judul, dan di bawahnya diikuti dengan cek status pengiriman bahan ajar. Di sini saya menambahkan kolom nomor delivery order untuk pengecekan, untuk pencarian juga. Saya juga tak lupa menambahkan button cari ya, agar bisa mencari dengan mudah. Setelah menginputkan itu, nanti akan muncul hasil tracking ya, seperti status pengiriman. Status pengiriman ini juga banyak juga data-datanya seperti nomor delivery order, nama penerima, status, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, atau pembayaran. Di dalam stok saya menggunakan Sita informasi stok bahan ajar sebagai titel. Lalu masih dengan sidebar, menu sidebar yang sama, dengan header yang sama seperti yang dashboard tadi. Monitoring zero, utilitiesnya juga masih sama. Untuk header dalam halaman stok HTML ini saya menggunakan informasi stok bahan ajar sebagai headernya. Lalu saya juga menambahkan button tambah stok, dan jika button ini ditekan nanti akan muncul beberapa kolom yang bisa diisi seperti kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, cover, dan semacamnya. Untuk style CSS-nya itu seperti ini. Saya di sini dominan menggunakan warna biru agar terlihat lebih elegan. Dan jadi kita lanjut saja langsung ke dalam website. Di sini di dalam Sita login ini. Jadi di sini ada kolom email dan password. Jika kita tidak memasukkannya dan langsung masuk sini, akan muncul tulisan email harus diisi, password harus diisi, alert message-nya. Dan mari kita coba mengisi dengan data yang salah. Sebagai contoh. Dan di sini saya akan mengisi password yang salah. Nah, jika ada kesalahan akan muncul pop-up message seperti ini, email atau password Anda yang Anda masukkan adalah salah. Dan jika kalau misalkan kita menekan lupa password, kita akan diarahkan ke arah sini, memasukkan alamat email untuk mencari akun yang terdaftar. Dan jika kalian menaruh alamat email di sini, link reset password akan dikirimkan ke dalam email yang sudah dimasukkan. Dan tombol butuh bantuan ini akan langsung mengarahkan Anda ke arah Halo UTHC ID. Butuh bantuan ini juga akan langsung mengarahkan pengguna ke arah website Halo UTHC ID. Dan jika misalkan kalian tidak memiliki akun, kita bisa menekan daftar dan mengisi kolom-kolom ini. Kita maju ke dalam dashboard. Jadi dashboard di sini sudah kita sudah mendapatkan greetings, selamat datang di 3 November 2025. Dan ini adalah sidebar menu. Saya menggunakan sidebar menu di dashboard, informasi bahan ajar, monitoring proses, laporan, monitoring DO, rekap bahan ajar, history transaksi, setting, keluar. Kita akan coba cek informasi bahan ajar terlebih dahulu. Dalam halaman stok ini kita bisa menambahkan stok baru dalam buku bahan ajar ini. Ke lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan kita tinggal tekan tambah. Otomatis akan muncul di sini bahan ajar yang baru kita masukkan, basis data. Oke, lanjut.
ke monitoring proses. Di sini adalah tempat di mana kita bisa mengecek status pengiriman bahan ajar, seperti memasukkan CC. Oke, pertama-tama kita akan mengambil salah satu data dari sini, data tracking dari data.js yang sudah kita dapatkan dari tugas praktik. Untuk percobaan kita akan memasukkan nomor yang salah, nomor delivery order yang salah. Dan kalau misalkan kita akan cari, akan muncul alert message seperti nomor delivery order tidak ditemukan. Jika kita memasukkannya dengan benar, akan muncul status pengiriman. Di sini tertera kalau status pengirimannya dari penerima Rina Wulandari adalah dalam pengiriman, dalam perjalanan. Di sini juga tertera riwayat perjalanannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.